Ibu, Apa kabar hari ini, Bu? sehat, Oke, bahagia. baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah disediakan kepada saya. Di sini saya akan melaksanakan praktek coaching kepada Ibu. Apakah Ibu bersediakan, Bu? Sedia. Oke, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama begini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ke murid ini, Boleh, Bu? kalau saya mengidentifikasi dilema etika terhadap murid, saya kelompokkan dulu si murid ini apa sebab-sebab mereka membuat mereka misalkan jadi bandel, tidak mau belajar dan susah diatur. Saya kelompokkan ini anak-anak, kemudian saya berikan nasihat, berbeda nasihat kepada kelompok A misalnya, ke kelompok B misalnya, dan seterusnya. Itulah yang bisa saya buat untuk mengidentifikasi dilema anak didik di sekolah ini. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua begini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Misalkan saya Kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. misalkan ada dua kepentingan yang sama terhadap si murid. Ada misalkan yang benar, ada misalkan yang salah. Saya tanyakan kepada yang benar dan saya tanyakan kepada yang salah. Kemudian saya mengambil keputusan dan menanyakan kepada si anak tersebut tadi, dan juga menanyakan kepada guru kelasnya mana si anak ini yang lebih sering membuat kebenaran dan yang sering menjalankan kesalahan. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah terhadap si anak didik yang misalkan susah diatur. Langkah-langkahnya saya panggil si anak tersebut ke kantor, kemudian saya tanyakan apa masalah yang dibuatnya dan apa penyebabnya. Kemudian setelah diberitahu apa penyebabnya, maka saya memberikan nasihat. Kemudian saya memberitahukan kepada orang tuanya atau berkolaborasi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk mengambil keputusan yang efektif, yang paling efektif saya rasa saya lakukan hanya menasihati si anak dan tidak terus memberi hukuman, dan juga memberitahukan kepada si orang tua agar si orang tua tahu perkembangan anaknya di sekolah. Oke Bu, berarti mulai perkembangannya Bu. Selanjutnya begini Bu, hal-hal apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangan yang saya ambil dalam mengambil keputusan tersebut, setelah diambil keputusan tersebut dan diberitahukan dan disampaikan kepada si anak, ternyata si anak ini tidak terus melakukan apa yang nasihat dari si guru tadi dan mengulanginya kembali. Berarti diulangi kembali ya Bu. Dan seterusnya dinasihatin lagi, terus dinasihat. Itulah langkah-langkah yang saya ambil. Berarti si anak tersebut diberi nasihat ya Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil kasus tersebut? Penyelesaiannya Bu. Jadwalnya, bila ada pemberitahuan dari guru kelasnya, maka kalau misalnya si anak itu kelakuannya sudah agak tidak lagi bisa ditoleransi, maka jadwal dibuat sekali seminggu, dan nanti berikutnya kalau ada perubahan sekali 2 minggu. Kalau misalkan ada perubahan lagi
dibuat sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Oke, berarti dari perkembangan dulu kita lihat ya Bu. Iya, perkembangannya. Selanjutnya Bu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Faktor-faktornya untuk mengambil keputusan tersebut, perkembangan si anak dulu dan menerima laporan dari si guru kelasnya, karena si guru kelasnya lah yang tahu perkembangan si anak tadi di kelasnya, yang paling mengetahui lah guru kelasnya lah. Ibu, berarti kita panggil dulu gurunya dan diberi masukan dari gurunya apa yang menjadi tantangan terhadap murid-murid gitu Bu. Selanjutnya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan bahwa si anak itu bila dia berbuat kesalahan jangan terus diberikan hukuman. Seharusnya kita merangkul dia, menasihati dia, dan juga bekerja sama dengan orang tua. Berarti itu Ibu akan Bu. Ibu, Pembelajaran yang diambil bahwa si anak itu bandel sekarang atau berbuat salah sekarang belum tentu berbuat salah di kemudian hari. Pasti ada perubahan. Betul Bu jawabannya. Mudah-mudahan nanti yang kita praktekkan ini bisa memotivasi terhadap anak-anak yang ada di sekolah kita dan kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Begitu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Semoga Ibu tetap sehat selalu. Ya Bu.